Kadang hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang apa yang kita rasakan di dalam hati. Ada seseorang, sebut saja namanya Raka. Hidupnya terlihat baik di mata orang lain. Punya pekerjaan bagus di perusahaan ternama, gaji lebih dari cukup, bisa beli apapun yang dia mau, tapi lama-lama dia mulai merasa kosong. Pagi sampai malam dihabiskan di kantor. Pulang hanya untuk tidur. Bangun, lalu siklus itu berulang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sampai suatu ketika, Raka duduk sendirian di sudut ruangan kerjanya, menatap jendela, dan tanpa sadar, menitikkan air mata. Bukan karena sedih yang meledak, tapi karena lelah yang tidak pernah sempat diungkapkan. Dia merasa hidupnya seperti mesin. Rutin, teratur, tapi dingin. Banyak orang bilang, kamu sukses Raka, beruntung banget hidupmu. Tapi tak ada yang tahu betapa dia merasa kehilangan arah. Hidupnya sibuk, tapi tidak hidup. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk resign. Orang-orang terdekatnya terkejut. Kenapa meninggalkan pekerjaan yang mapan? Tapi Raka ingin sesuatu yang lebih dari sekadar stabil. Dia ingin merasa hidup. Dia ingin tahu seperti apa rasanya punya waktu untuk diri sendiri. Seperti apa rasanya tidak terburu-buru? Seperti apa rasanya bisa duduk tenang tanpa tekanan? Awalnya, segalanya terasa melegakan. Bangun tanpa alarm. Menikmati pagi. Melihat matahari terbit bukan dari jendela kantor, tapi dari beranda rumah. Tapi, lama-lama, rasa sepi itu datang. Rasa bingung, rasa hampa. Karena hidup tenang pun, kalau tanpa arah, bisa membingungkan. Karena waktu luang yang berlebihan, bisa membuat seseorang bertanya, aku mau ngapain sekarang? Raka mencoba menulis, membaca, jalan-jalan, tapi tetap merasa kosong. Ada yang hilang, dan dia belum tahu apa. Mungkin dia hanya butuh seseorang yang bisa jadi rumah, seseorang yang bisa mendengar, memahami, dan menemaninya tumbuh. Tapi bertahun-tahun berlalu, tak juga datang orang itu. Doa sudah dipanjatkan, tapi jawabannya seperti menghilang di angin. Dan di titik inilah, Raka mulai bertanya, apakah aku salah jalan? Apakah ini bentuk ketidaksyukuran? Kenapa hidupku begini-begini saja ya Tuhan? Tapi mungkin jawaban itu belum datang bukan karena Tuhan tidak mendengar, melainkan karena Tuhan sedang menyusun momen terbaik yang belum waktunya. Mungkin Raka harus melalui kekosongan ini untuk mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Untuk menyadari bahwa hidup bukan cuma tentang menemukan seseorang, tapi juga tentang mengenal diri, mencintai diri. Seringkali kita lupa bahwa kedamaian itu bukan datang dari orang lain, tapi dari dalam hati kita sendiri. Dan soal rumah yang dia cari, mungkin selama ini dia mencari rumah di luar, padahal dia perlu membangunnya di dalam diri. Rumah yang tak goyah walau sepi datang. Rumah yang tidak rapuh walau tak ada yang menemani. Rumah yang kuat karena dibangun dari penerimaan dan keikhlasan. Untuk kamu yang seperti Raka, yang sedang merasa hilang, bingung, dan sepi, tenang. Bukan berarti kamu gagal. Bukan berarti kamu kurang bersyukur. Kadang memang ada masa di mana Tuhan membuat hidupmu sepi, agar kamu benar-benar bisa mendengar suara hatimu sendiri. Berjalanlah pelan. Cari tahu apa yang benar-benar membuat hatimu hidup. Mungkin bukan tentang profesi, mungkin bukan tentang pasangan, tapi tentang tujuan, makna, dan arah. Dan kalau kamu merasa doamu belum dikabulkan, percayalah, bisa jadi jawabannya sedang dalam perjalanan. Atau mungkin kamu sedang dipersiapkan agar siap menerima yang selama ini kamu minta. Jangan terburu-buru. Jangan terlalu keras menyalahkan diri. Yang penting, kamu terus bergerak. Meski pelan, suatu hari kamu akan sadar bahwa fase ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari versi terbaik dirimu. Karena kadang, kehilangan arah bukan pertanda kamu salah jalan,
tapi tanda kamu sedang diajak menyusuri jalan yang lebih bermakna.